Shalom, selamat kita berjumpa kembali lewat pelayanan Pondok Pemulihan Papua Multimedia Ministry. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari tanah Papua, dari kota Jayapura, kami coba menghadirkan pelayanan-pelayanan multimedia yang kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, jemaat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Di dalam acara program pelayanan kami sudah menghadirkan beberapa acara, diantaranya acara pendalaman firman Tuhan melalui hamba Tuhan, Gembala Sidang GBI Pondok Pemulihan Papua, Pendeta Dr. Andus Sumiran, yang dimana Bapak Gembala menghadirkan pelajaran tentang mengenal Yesus dengan benar. Dan juga kami punya sebuah acara, yaitu acara True Faith, yang akan menguatkan iman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kami mencoba untuk mengemas sebuah acara yang baru, yaitu acara perbincangan atau talk show, dengan menghadirkan beberapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mempunyai kesaksian hidup yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa acara ini akan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya di tempat ini, yaitu hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang dari Tanah Timur, tetapi Tuhan panggil dia untuk dia boleh melangkah dengan iman. Tuhan bawa dia ke tanah Papua dan sekarang dia boleh melayani Tuhan di tanah Papua. Langsung saja saya undang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Siprianus Sili Hasan. Puji Tuhan Bapak. Ya, bagaimana kabarnya dulu? Kabar baik, sampai hari ini semua baik. Puji Tuhan. Baik, Bapak Siprianus Siliosan. Saya panggil kira-kira apa sih? Pak Sipri. Pak Sipri ya. Ya, saya pertama kali dengar nama Pak Sipri ini, di belakangnya itu ada Osan. Saya langsung ingat dengan Osin. Ya, mungkin generasi sekarang tidak tahu Osin itu siapa. Tapi Osin itu salah satu film Jepang zaman dulu ya, di TVRI dulu. Kira-kira masih ada hubungan keluarga kah dengan Osin ini? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Ya, kita punya acara ini santai saja ya Bapak Ibu Saudara. Baik, Pak Sipri, saya kalau lihat ini bisa ada sebuah pepatah dari orang timur yang seringkali saya dengar, yaitu Bai Sonde Bai, Tanah Timur lebih baik. Tapi kenapa Bapak pilih datang melayani di tanah Papua? Ya, itu nanti Bapak akan bisa jelaskan. Tetapi saat ini ada satu hal yang saya ingin Pak Sipri mungkin bisa cerita kepada seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan acara kita ini, yaitu saya ingin mendengarkan perjalanan hidup, kesaksian hidup dari Pak Sipri. Yang pertama saya ingin Pak Sipri mungkin bisa menyampaikan sedikit tentang kesaksian kehidupan dari Pak Sipri sebelum Pak Sipri mengenal Tuhan Yesus. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya sendiri lahir di Adonara, salah satu pulau di NTT, dan orang tua saya sendiri berasal dari pulau itu Adonara, dan saya sendiri juga punya pendidikan di Adonara. Ketika saya waktu masih kecil, saya sekolah di satu sekolah di Impres, dan di situ saya bertemu dengan seorang guru agama yang luar biasa yang sampai hari ini saya tidak melupakan. Tetapi sebelum saya menceritakan lebih lanjut, saya perlu sampaikan bahwa sampai hari ini saya orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak pernah melihat seumur hidup orang tua saya mereka beribadah, tapi kakak-kakak saya mereka beribadah. Dan di daerah saya itu sangat bagus karena di sekolah mereka menganjurkan kami untuk beribadah. Suatu ketika guru agama saya mengajarkan agama dan dia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menceritakan tentang Petrus dan Murid-murid, teman-teman. Ya, dengan Yohanes waktu mereka ke Bait Allah, itu Yohanes ya. Ketika mereka masuk dan ada seorang lumpuh dari lahir berada di depan Bait Allah, tiap ada ibadah mereka selalu menempatkan dia di sana untuk bermaksud meminta sedekah. Ya. Tetapi ketika Petrus masuk ke tempat itu dan dia minta, tapi Petrus berkata bahwa Mas perak tidak ada pada tidak ada pada kami. Ya.
Tapi apa yang ada pada kami akan berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret itu. Bangkit dan berjalan. Amin. Itu sangat membekas di dalam diri saya. Itu waktu masih kecil. Tetapi saya terpanggil untuk mempraktekkan firman itu. Kami tidak diajarkan untuk tumpang tangan, tidak diajarkan untuk berdoa orang sakit. Tapi saya melakukan itu ketika mendengar firman Tuhan itu. Oke, baik Pak Sipri, saya dengar tadi ini luar biasa ya, masih kecil itu ya. Kira-kira itu usia berapa? Saya waktu itu SD kelas 2. Masih SD kelas 2, tapi mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar, firman Tuhan yang kita taburkan buat anak-anak kita, anak sekolah minggu, anak-anak kita di rumah itu percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini terbukti kepada hamba Tuhan Pak Sipri. Dan tadi kalau dia sampaikan dari guru agama ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin sekarang ada jemaat atau Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah usia lanjut lansia. Percaya, mungkin kau cuma seorang guru, tapi mungkin kau cuma orang biasa di rumah, tapi apapun yang kau sampaikan dan kau mengajarkan sesuatu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Baik, Pak Sipri, kita boleh lanjut dari pengalaman itu. Kira-kira mulai bertumbuh menjadi anak-anak pada umumnya sempat mengenal yang namanya ya nakal-nakal lah, orang bilang tukang melawan orang tua. Di Papua ini kita bilang kepala batu. Terus kita tahu itu kepala model bagaimana, tapi mungkin Pak Sipri suka nakal dan lain sebagainya. Kira-kira kenakalan-kenakalan seperti apa yang mulai terpengaruh dan Pak Sipri buat? Iya, kalau di masa kecil saya termasuk orang yang baik, anak yang baik. Artinya beda banget sama saya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Tetapi ada satu dosa, sebenarnya itu dosa yang biasa dilakukan, tapi itu menjadi biasa waktu di masa kecil, yaitu mencuri. Dan di kami biasa diajarkan untuk berdoa dalam segala hal. Makan, sampai pada mencuri pun berdoa. Mencuri juga berdoa? Waduh. Jadi kalau mau naik mangga orang punya, takut jatuh ya berdoa dulu. Tuhan tolong saya mau mencuri ini Tuhan. Saya mau naik pohon, kalau bisa jangan saya jatuh, supaya saya pencurian sukses. Mungkin begitu Pak ya? Ya, oke. Jadi ya mencuri, terus Oke, pokoknya itu ya yang sering kali. Kira-kira kalau kayak anak-anak muda sekarang, mungkin mulai merokok, mabuk, pornografi dan lain sebagainya, mungkin pernah juga? Ya, kalau ketika saya muda, ya saya pernah merokok, terus minuman alkohol walaupun tidak lama. Terus kalau anak muda ya hampir mirip lah seperti kebanyakan pergaulan orang, bebas berteman dengan, karena belum kenal Tuhan, jadi sama lah seperti kebanyakan orang. Jadi sepertinya hidup itu dinikmati. Iya. Oke, baik. Kira-kira kalau Pak Sipri ingat-ingat masa lalu apa sebelum mengenal Tuhan, kira-kira apa yang membuat Pak Sipri sangat sesalkan? Dan kalau bisa anak-anak muda sekarang dan orang-orang yang belum kenal Tuhan menyadarinya, kira-kira apa itu paling menyakitkan gitu? Waktu kita belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Ada banyak waktu yang terbuang. Sebelum kenal Tuhan ada banyak waktu yang terbuang dan seperti tidak ada tujuan hidup. Jadi yang saya sangat menyesalkan adalah berada di sebuah lingkungan yang tidak mensupport sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, sehingga saya sampai umur 24 tahun. Tadi dari kecil ketika saya diajarkan tentang firman Tuhan itu berlalu dan seperti terlupakan. Tetapi firman Tuhan itu tetap membekas dan sampai umur 24 tahun baru saya sungguh-sungguh, sehingga saya yang membuat saya menyesal adalah di rentang waktu dari kecil sampai 24 tahun itu saya berada dalam lingkungan yang seperti kebanyakan orang, berdosa seperti biasa, beribadah seperti biasa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak benar, itu biasa. Itu yang saya sesali. Oke, tadi mendengar kesaksian Pak Sipri dari kecil, mulai dalam pergaulan anak-anak muda. Nah, kira-kira
masa lalu apa yang sampai hari ini Pak Sipri masih ingat, dan mungkin Pak Sipri bisa sampaikan kepada orang-orang yang menyaksikan tayangan ini bahwa betapa tidak enaknya kalau hidup tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus dengan benar. Ya, artinya kita buang-buang waktu, ya, kita buang-buang waktu dalam hidup ini kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya sendiri serius untuk percaya kepada firman Tuhan itu di umur 24 tahun. Okay. Dan di bawah itu saya beribadah, saya melakukan ibadah atau berbuat baik itu bukan karena Tuhan, tapi karena lingkungan. Jadi orang mengajarkan berbuat baik yang berbuat, tapi juga ikut berbuat hal yang tidak baik. Jadi di luar Tuhan kita tidak akan punya hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang baik, karena kita hanya melakukan sekedar saja. Oke. Sekedar. Intinya Pak Sipri sampaikan bahwa di luar Tuhan semua ini nothing ya, sia-sia. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hadir juga saat ini bersama saya hamba Tuhan, kedua adik terkasih kami, dan mereka adalah penyembah Tuhan yaitu Ferdian bersama dengan Mega. Mereka akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Tapi sebelum nanti kita akan dengarkan pujian, bolehkah saya tanya terakhir buat Pak Sipri, pendidikan Pak Sipri mulai dari SD, SMP? Ya, saya SD di kampung halaman, SMP juga di kampung halaman. Dan waktu saya SMA saya harus pergi ke kabupaten lain, tapi masih di NTT. Dan setelah selesai, waktu itu saya sekolah di SMIP, itu sekolah pariwisata. Dan selesai sekolah pariwisata saya ke Papua, dan saya bekerja di Papua di salah satu hotel, dan setelah itu saya mengambil pendidikan lagi di UT. Universitas Terbuka ya. Oke, baik. Itulah perjalanan dari hamba Tuhan Pak Siprianus Siliosan. Dan kita akan mendengarkan terus kelanjutan kisah kehidupannya yang sungguh menarik kalau kita simak. Untuk itu, kita akan menyaksikan pujian yang akan dinyanyikan oleh The Blessing Voice. Selamat mendengarkan. Roh Kudus menjamah kita. Tuhan Yesus memberkati.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat kita datang menyembah Tuhan, saat kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, apapun masa lalu hidup kita, maka hadirat Tuhan yang kita rasakan itu sanggup untuk memulihkan kita dan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, itulah pujian yang telah dibawakan oleh The Blessing Voice, yaitu Saudari Mega dan Ferdian. Dan saya percaya pujian ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan saksi hidup saat ini, yaitu hamba Tuhan Bapak Siprianus Siliosan. Baik, Pak Sipri, kita kembali lagi. Tadi kalau Pak Sipri cerita tentang perjalanan hidup sebelum mengenal Tuhan, betapa hampa dan sia-sia hidup ini ya. Tetapi sekarang Pak Sipri boleh cerita kisah pertobatan Pak Sipri secara singkat, bagaimana Pak Sipri ambil keputusan satu titik balik dalam hidup di mana menyatakan bahwa saya mau tinggalkan hidup lama yang sia-sia dan saya mau hidup melangkah dengan hidup yang baru bersama Tuhan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya melanjutkan sekolah menengah atas di salah satu kota di Kabupaten Mamere, selesai dari pendidikan saya bekerja di sana dan saya bertemu dengan satu persekutuan namanya Persekutuan Karismatik. Di dalam persekutuan ini itu mereka mengajak kami untuk beribadah dan tidak lama dan tidak banyak. Saya hanya bergabung sekitar 2 atau 3 kali. Itu pada satu pujian yang sangat menggugah ya, dan itu menjadi awal untuk saya mengambil keputusan. Satu pujian itu berkata, Yesus kau sangat berarti. Yesus, Amen. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke, kira-kira apa hal yang terjadi dalam perjumpaan dengan Yesus? Kira-kira apa yang paling pasti peringat? Iya, jadi dari awal dari lagu ini ada satu pengertian bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Amin. Dan kebanyakan kita dan saya sendiri waktu itu memikirkan bagaimana saya harus jadi kaya, harus punya segala sesuatu. Tetapi lagu ini menjawab bahwa Yesus adalah segalanya. Oke, kira-kira pada saat persekutuan itu akhirnya ada momen di mana hamba Tuhan yang memimpin, memanggil ke depan, lalu pasti merespon atau hanya berdoa di tempat atau pulang ke rumah? Karena itu tidak lama di tempat itu, saya beberapa 2-3 kali ikut. Dan berapa lama kemudian saya harus ke Papua. Oh, tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 1998. Oh, saya masih bujang. Oke. Ya, saya juga masih bujang. Oh, luar biasa. Dan waktu kami tiba di Jayapura, saya dengan salah satu teman saya, kami tiba hari Jumat dan hari Minggu. Waktu itu kami berada di satu rumah keluarga, dan seperti kebanyakan orang beralasan bahwa hari Minggu kita baru datang dan layaklah kalau kita tidak beribadah karena capek. Dan saya tinggal di rumah. Tapi waktu hari Minggu itu ada satu gereja di dekat rumah om saya di Dok Laman. Itu menyanyikan lagu ini kembali. Yesus kaulah segalanya bagiku. Oke.
Dan itu seperti meneguhkan, menguatkan bahwa sebenarnya Yesus segalanya yang harus menjadi jawaban dalam hidup saya. Dan dari situ berjalan dengan waktu dan Tuhan mempertemukan orang-orang yang hebat-hebat. Oke. Saya percaya yang menyaksikan ini Bapak Ibu Saudara, tetapi ada juga anak-anak muda. Mungkin kira-kira saya boleh tahu momen berjumpa dengan istri atau pasangan hidup itu pada saat situasi seperti ini atau lewat berapa waktu lagi kemudian? Lewat berapa tahun. Oke. Karena saya harus bertobat, terus terlibat dalam ibadah sungguh-sungguh. Oke. Tuhan pertemukan Baik. dalam sebuah ibadah. Kata bertobat tadi tuh yang saya ingin tahu. Bertobat model bagaimana yang Pak Sipri maksudkan? Jadi waktu itu setelah saya bekerja dan suatu ketika saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Flores juga. Dia mengajarkan kepada saya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Oke. Dan berdoa setiap hari. Dan saya melakukan itu sampai pada suatu ketika ada kegiatan yang diadakan dari salah satu gereja namanya SOM. Oh. Dan kami dari Sekolah Orientasi Melayani, Ya. SOM. Ya. Jadi dari pertemuan saya dengan hamba Tuhan itu kami akhirnya memutuskan untuk bersama-sama di satu persekutuan yang juga namanya karismatik yang sama seperti di Flores tadi. Ya. Saya bergabung di situ dan dari persekutuan karismatik itu kami bersama-sama mengikuti SOM. Ada 13 orang yang mengikuti, termasuk juga hamba Tuhan tadi. Dan sampai pada akhirnya yang selesai kami 2 orang dan salah satunya saya. Dan dalam kegiatan SOM itulah Tuhan mempertemukan saya kembali dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sampai hari ini bersama dengan saya, itu Bapak Gembala Sumiran. Oke. Berarti ini pasangan hidup belum ini ya? Belum. Oke. Anak-anak muda sabar ya. Nanti kita akan membahas sedikit tentang dong punya masa-masa pacaran dan lain sebagainya. Baik. Pak Sipri, itu tadi Pak Sipri saksikan berarti momen di mana Pak Sipri mulai ikut persekutuan, ketemu hamba Tuhan termasuk Bapak Sumiran. Disitulah titik balik Pak Sipri sebut bertobat ya. Mulai rutin baca firman Tuhan. Berarti sebelumnya itu memang hidup lama masih berjalan ya. Ya. Ya termasuk yang tadi katanya berdoa dulu sebelum mencuri itu ya. Yang model-model begitu tuh. Nah itu oke. Nah baik, di dalam perjalanan Pak Sipri mulai bertobat, istilahnya kalau kita bilang itu pertumbuhan rohani, mulai dari bayi rohani sampai menjadi anak-anak remaja dan dewasa rohani. Kira-kira dalam perjalanan hidup Pak Sipri seperti itu, mungkin bisa diceritakan suka duka dalam ikut Tuhan mulai bertumbuh. Kira-kira apa yang paling berkesan yang Pak Sipri bisa ceritakan buat kita? Ya, jadi setelah mengambil keputusan untuk bertobat dan bertemu dengan hamba Tuhan yang Tuhan siapkan untuk saya, dari situ saya untuk terlibat sungguh-sungguh dan mulai belajar meninggalkan dosa. Dan salah satu dosa tadi mencuri, terus kebiasaan tadi anak-anak muda yang pacaran atau hidup tidak benar, kita mulai meninggalkan satu persatu. Dan dalam meninggalkan dosa ternyata tidak semua orang senang karena mereka kehilangan teman. Nah, seperti tadi mencuri, saya sudah mulai tidak terlibat dalam mencuri dan ada teman yang tidak terima. Bahkan ketika mulai tidak bicara kotor atau salah satunya dulu itu pernah ikut judi togel. Ketika saya sudah berhenti, teman saya sampai marah dan menghina. Ya, jadi pertobatan yang saya alami itu ada harga yang dibayar. Ya, ada harga yang dibayar. Ada keluarga, ada saudara yang menolak seperti itu. Oke, Bapak Ibu Saudara,
saya teringat firman Tuhan dalam Mazmur 25 di mana Daud pernah berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Amin. Memang seringkali waktu kita ikut Tuhan, banyak orang mulai meninggalkan kita. Apalagi anak-anak muda, siap-siap pacar kasih tinggal, teman kasih tinggal, followers kasih tinggal. Wah. Tapi saya percaya yang paling penting Tuhan yang pegang nafas hidup ini. Amin. Tidak akan tinggalkan kita. Baik, kita akan melanjutkan kisah perbincangan dengan hamba Tuhan Pak Sipri. Tapi sebelumnya kita akan kembali mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh The Blessing Voice. Dan saya percaya pujian berikut akan semakin menguatkan kita untuk kita semakin mencintai Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, satu pujian yang luar biasa bahwa hidup ini singkat, tidak ada banyak waktu. Tapi kita harus siapkan hati kita kalau Tuhan panggil kita, tidak sekedar kita menjadi anak Tuhan, tidak sekedar kita menjadi umat Tuhan, tapi ada tugas. Dan bagaimana kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini, biarlah roh kita tetap menyala-nyala sehingga kita melayani Tuhan. Baik, kita kembali bersama perbincangan kita dengan hamba Tuhan Bapak Siprianus Ile Osan. Baik, Pak Sipri, saya tadi kalau dengar Pak Sipri sampaikan bahwa begitu Pak Sipri mulai mengiring Tuhan, ternyata ikut Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir kalau saya sudah ikut Tuhan, semua yang saya perlu Tuhan siapkan. Mau handphone baru, mau motor baru, mau pacar baru, sabar dulu. Ternyata kita ikut Tuhan itu tidak semua yang kita inginkan Tuhan bisa kasih.
Dan itu terbukti dalam perjalanan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab juga. Kita lihat dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, terlebih Tuhan Yesus dan murid-murid sendiri. Ada tantangan silih berganti waktu berjalan dengan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa justru dengan tantangan itu akan membuat iman kita semakin kuat dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Sipri, bagaimana perjalanan dia dengan Tuhan, mulai ditinggalkan teman-teman dan lain sebagainya, bahkan keluarga sendiri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari Pak Sipri, bagaimana di saat Tuhan bawa dia, mulai dari bertumbuh mengenal Tuhan, sampai akhirnya menjadi hamba Tuhan, atau melayani Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin dia cerita satu momen yang spesial, yaitu ketemu putri raja di atas segala raja, yaitu istri tercinta, di mana perjumpaannya seperti apa. Dan saya berharap khusus buat anak-anak muda, lihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan pertemukan anak-anaknya yang luar biasa. Mungkin Pak Sipri boleh cerita sedikit? Baik, ya ada satu hal yang luar biasa di dalam Tuhan, adalah ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti menghadirkan orang-orang yang menjadi pendamping hidup kita. Amin. Sebelum itu saya pernah berdoa waktu saya mengiring Tuhan, dan saya pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, saya sangat bersyukur mengenal Tuhan saat ini. Dan kalaupun Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menikah, saya siap. Wow, berarti pingin jadi jomblo seumur hidup ya, gitu Pak ya? Waduh, tidak gampang itu kayak gitu saya pikir. Waktu itu saya pernah berbicara seperti itu. Tetapi Tuhan tahu hal yang terbaik buat saya. Mantap. Dan yang Tuhan pertemukan saya dengan istri saya. Oke, langsung saja. Itu ketemunya kira-kira di mana? Di toko, di rumah, di gereja, atau di atas pohon Pak? Baik, jadi pertemuan kami awalnya karena pertobatan. Saya sendiri bertobat dan bergabung dengan gereja Bapak Sumiran. Dan istri saya pun sama, dia bertobat dan dia bergabung. Jadi kami dari dua sisi yang berbeda. Datang bertemu waktu itu sebagai anak muda, sehingga kami mau dan tidak harus bersatu, berkumpul dalam satu komunitas yang namanya Komsel Profesi waktu itu. Oke. Dan dari Komsel itulah pertemuan dan berlanjut sampai kepada kami saling mencintai. Oke. Ya, tadi Pak Sipri sempat bilang dari dua latar belakang yang berbeda ya. Kira-kira boleh Pak Sipri perkenalkan buat kita semua istri terkasih ini, mungkin nama lengkapnya dan latar belakang suku dan apa yang tadi Pak Sipri bilang mungkin berbeda itu. Singkat saja Pak. Ya. Mungkin istri juga kalau menyaksikan ini bisa lihat ya. Ya, istri saya Vera Sancemongdong. Vera. Dia lahir di Sentani, tetapi orang tuanya dari suku Minahasa. Minahasa, mantap. Dan dia juga aktif di gereja sebelum kami bertemu di gereja yang satunya sebelumnya. Dan seperti tadi saya sampaikan, kami datang bertemu di tempat itu dari sisi yang berbeda. Saya datang dan dia juga beberapa minggu kemudian datang beribadah di situ karena diajak oleh keluarga. Oke, berarti kayak pepatah orang bilang ya, asam di gunung, garam di laut, ketemu di kuali ya. Pak Sipri dari tanah timur, Ibu Vera dari tanah Minahasa, ketemu dalam gereja. Mantap. Tongtop Bolejo. Itu mantap itu Pak ya. Oke, baik. Lalu dalam perjalanan strategi apa yang Pak Sipri dengan Ibu Vera lakukan? Dan ini mungkin anak-anak muda juga bisa lihat, kalau ketemu seseorang jangan langsung bilang Tuhan bilang kok sudah sapu jodoh. Jangan. Itu main kasar itu. Nanti bisa salah, kita sendiri yang malu, kita kecewa dengan manusia, kecewa dengan Tuhan lagi. Tapi kita akan belajar dari hamba Tuhan ini. Strategi yang mereka lakukan waktu ketemu, perkenalan, dan bawakan dalam doa dan minta bimbingan dari orang tua rohani tentunya ya. Oke, mungkin bisa diceritakan singkat Pak. Jadi cerita awalnya begini, kami beribadah di satu tempat tadi sama-sama, tapi tidak baku kenal, belum kenal. Tapi karena belum waktu saling itu kenal ya. Belum saling kenal, dan
karena ada komsel profesi sehingga kami harus bergabung di sana. Oke. Dari komsel inilah kami saling mengenal, dan di awal itu awal komsel pertama kali istri saya mengikuti komsel. Itu pertama kali buat dia. Saya beberapa kali sudah ikut, dan disitulah Tuhan berbicara kepada dia dan kepada saya bahwa kami akan menjadi Pasangan hidup. dan tapi berbicara kepada masing-masing. Masing-masing. Tetapi setelah itu tidak menjadi suatu hubungan yang langsung. Kami lupakan itu dan kami aktif giat dalam gereja. Fokus pelayanan aja ya? Pelayanan. Oke. Dalam komsel saya waktu itu sampai jadi ketua, jadi PKS ya, pemimpin komsel itu, dan istri saya sendiri menjadi bendahara. Oke, baik. Dari apa yang Pak Sipri sampaikan, jadi saya pikir sudah cukup jelas. Ada beberapa hal penting yang menjadi strategi yang mereka praktekkan dalam hubungan mereka, pergaulan mereka. Kalau tadi saya lihat, yaitu tetap sama-sama di dalam Tuhan. Yang berikut, waktu mereka muncul perasaan itu, mereka bawa kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada mereka berdua. Jadi yang saya garis bawahi gini, kalau dari Tuhan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan ya. Tidak mungkin hanya bicara sama yang satu saja, tapi yang satu juga harus Tuhan bicara. Dan yang paling penting adalah tidak fokus kepada pacarannya, tetapi fokus kepada melayani Tuhan dulu. Utamakan Tuhan, maka Tuhan akan utamakan dan Tuhan akan bela. Dan mungkin saya bisa dengar dari Pak Sipri, momen titik temu akhirnya menyatakan bahwa oke, kita komitmen yuk. Kita bangun hubungan tidak sekedar pacaran, tapi kita bangun hubungan serius. Dan momen dimana Pak Sipri ambil keputusan untuk saya tidak hanya mau sekedar hidup menjadi orang Kristen biasa, menjadi jemaat biasa, tapi saya mau jadi hamba Tuhan. Ingat, menjadi hamba Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi pastor, dan tidak harus menjadi pelayan-pelayan berjubah yang lain. Tetapi kita menjadi hamba Tuhan kapan saja, di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Di sekolah, di rumah, di tempat kerja, bahkan di seluruh dunia, Tuhan panggil kita untuk menjadi garam dan terang. Tuhan panggil kita untuk menjadi murid Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan pujian yang sudah disiapkan oleh The Blessing Voice, Mega dan Ferdian. Tuhan memberkati.